Tidak menginginkan Aceh ini kembali menjadi penonton. Pemerintah Aceh menyiapkan usulan Aceh Jinoka siap untuk gutulih saboh bab Mubadalah ini bisa lebih ladang gas salah satu terbesar giant Pak di Andaman. di Asia Tenggara, mungkin salah satu ladang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang advokasi kebijakan mengenai pengelolaan gas blok Andaman. Penemuan cadangan gas ini menjadi peluang besar bagi ketahanan energi nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan, apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh? Pemerintah Aceh, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat mendorong agar gas blok Andaman tidak hanya diproduksi, tetapi juga diolah melalui hiliran di Kek Arun Lok Semawe agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan juga menghidupkan kembali kawasan industri Arun. Advokasi ini bertujuan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Lalu, kebijakan apa sih yang mau diadvokasi? Kami mengadvokasi agar pemerintah pusat menetapkan gas blok Andaman diprioritaskan untuk diolah di Kek Arun sebelum dialihkan di daerah lain untuk diekspor. Berikutnya ada rekomendasi, yang dimana kami merekomendasi adanya revisi Plan of Development ataupun disebut dengan POD agar pengelolaan dilakukan di darat ataupun disebut dengan onshore. Dan yang kedua, adanya pengalokasian sebagian gas untuk kebutuhan industri Aceh. Dan yang ketiga, adanya penglibatan ataupun melibatkan pemerintah Aceh dan BPNA dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat Aceh. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Permasalahan utama yaitu belum ada kepastian apakah gas akan diolah di darat atau melalui FPSO di laut. Yang kedua, Aceh berpotensi hanya menjadi daerah penghasil tanpa memperoleh nilai tambah. Yang ketiga, Kek Arun yang telah memiliki infrastruktur belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang keempat, masyarakat menginginkan transparansi terhadap revisi POD dan pembagian manfaat proyek. Jika gas diolah di darat, maka industri, lapangan kerja, dan investasi akan berkembang lebih besar dibandingkan apabila pengolahan didominasi di laut. Apa sih tujuan advokasi? Advokasi ini bertujuan mendorong revisi POD agar pengolahan gas dilakukan di Kek Arun sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, mengembangkan industri hilir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selanjutnya masuk kepada data pendukung, yang dimana pemerintah Aceh telah mengirim surat kepada Presiden RI agar gas blok Andaman dihilirisasi di Kek Arun serta mengusulkan revisi POD bersama SKK Migas. Lapangan Tampurut diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 mmsCVD gas dan 7.500 barel kondensat per hari. Potensi ini dapat mendukung industri petrokimia, metanol, pembangkit listrik hingga kilang pengolahan. Dengan hilirisasi, manfaat ekonomi akan menyebar ke sektor konstruksi, transportasi, UMKM, investasi, dan tenaga kerja melalui efek pengganda atau multiplier effect. Lalu, siapa saja sih yang menjadi sasaran dalam advokasi ini? Nah, sasaran yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan yang
memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah kebijakan nasional, termasuk proyek-proyek strategis di sektor energi. Sasaran yang kedua adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM serta SKK Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyetujui Plan of Development atau POD, mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan pengembangan lapangan migas berjalan sesuai regulasi. Dan yang ketiga adalah Badan Pengelola Migas Aceh atau biasa disingkat sebagai BPMA dan pemerintah Aceh. Kedua lembaga ini memiliki peran penting sebagai representasi kepentingan daerah dalam memperjuangkan agar pengembangan Blok Andaman memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh. Sasaran berikutnya adalah Mubadala Energi sebagai operator proyek. Sebagai investor, perusahaan tentu mempertimbangkan aspek teknis, efisiensi biaya, dan keberlanjutan investasi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik agar kepentingan investasi dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, DPRA, akademisi, organisasi mahasiswa, media massa, pelaku usaha, dan masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dari proses advokasi. Mereka memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan, penyampaian aspirasi publik, sekaligus pemberi masukan berbasis kajian ilmiah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang keenam, pesan yang ingin disampaikan, Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Gas Andaman harus diproses di Kek Arun. Sejarah LNG tidak boleh terulang kembali. Pengolahan gas harus dilakukan di Kek Arun agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar kepada masyarakat sekitar. Revisi POD dilakukan bukan untuk menolak investasi, melainkan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Hilirisasi akan membuka ribuan lapangan kerja dan juga menghidupkan kembali industri Aceh. Transparansi kontrak dan juga pembagian manfaat kerja harus dijamin dengan jelas. Hak Aceh atas pengelolaan migas harus dilindungi oleh UU PA dan juga peraturan pemerintah lainnya. 7. Koalisi atau jaringan. Koalisi yang mendukung advokasi ini antara lain yang pertama ada Taman Iskandar Muda atau TIM. Yang kedua, pemerintah Aceh, DPRA, dan Forbina. Yang ketiga, Komite Peralihan Aceh atau KPA, serta aktivis masyarakat sipil. Yang keempat, dukungan anggota DPR RI yang mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di Long Sumawe. Nah, selanjutnya itu teknik advokasi yang digunakan. Yang pertama ada audiensi dan negosiasi dengan SKK Migas. Yang kedua itu ada pengajuan revisi Plan of Development. Nah, yang ketiga itu ada koordinasi antara pemerintah Aceh seperti BPMA, SKK Migas, Kementerian ESDM, Mubadala Energi, akademisi dan masyarakat. Dan yang keempat itu ada advokasi berbasis data mengenai potensi Kek Arun, lapangan kerja dan dampak ekonomi.